Mari sama-sama lebih lagi kita mau merenungkan kasih Tuhan, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu indah kasih Tuhan, begitu tak terbatas cara dan kasih-Nya, menolong hidup kita, merancangkan masa depan yang begitu indah bagi kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Sama-sama katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan, ku kagum akan Kau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu
Namamu dimuliakan dan ditinggikan selalu Tuhan. Engkau berkata kalau Engkau ditinggikan maka Engkau akan menarik banyak orang. Ketika kami meninggikan Engkau mungkin hanya cuma di bibir dan perkataan kami. Tapi hati kami tidak selalu Tuhan terisi firman itu. Untuk selalu dalam tindakan kami, cara berpikir kami untuk meninggikan Tuhan. Biar mulai hari ini kami belajar untuk naik ke gunung-Mu. Mengubah karakter hidup kami supaya lebih setia, takut Tuhan, rendah hati, dan taat. Urapi kami semua di tempat ini. Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena firman-Mu berkata adalah berbahagia lebih baik memberi daripada menerima. Biar ajar kepada kami semua, umat-Mu di dunia ini, khususnya yang ada di gereja. Supaya mereka belajar untuk memberi, bukan untuk mencari, meminta. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang murah hati, yang baik. Dan Engkau memberi sebelum kami meminta. Engkau tahu segala kebutuhan kami sebelum kami berdoa. Engkau telah menyediakan yang terbaik sebelum kami memikirkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, yang sakit, yang kanker, baik yang di Surabaya, di Jakarta, dan di tempat lain. Bahkan sakit yang lain, pergumulan ekonomi, keuangan, karir, studi. Tuhan bahkan keluarga. Engkau memberikan hikmat, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami percaya namamu di atas segala-galanya. Dan iman kami harus bergantung kepada namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Suatu saat, itu tahun-tahun yang lalu, sebelum saya buka gereja, saya mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang kita bisa sombongkan. Kalau saya ceritakan semua, mungkin ada banyak pendeta yang dulu, yang kurang lebih 15 tahun, 18 tahun lalu, itu mungkin percaya. Karena kami keliling Indonesia ini sudah 3 kali untuk seminar hamba Tuhan. Tetapi mungkin setelah 18 tahun yang lalu sampai sekarang ini banyak pendeta-pendeta baru yang tidak membaca buku dan tidak mengikuti seminar hamba Tuhan sejak saya buka gereja ini. Tetapi ini perlu saya infokan satu demi satu pelan-pelan saudara. Jadi kalau ada saudara merasa itu mustahil, gak masalah, itu hak saudara. Tapi kalau saudara percaya, saudara akan dapat berkatnya. Saya tidak bisa memaksakan, karena memang banyak sekarang pendeta itu ingin populer, mencari sensasi, ingin terkenal, bukan secara pelayanan matang dengan Tuhan. Tapi mereka bisa membayar dan menggunakan media. Bahkan mereka yang tidak punya integritas pun, yang tidak punya pengalaman atau yang tidak punya pengetahuan yang dalam, itu saja bisa bicara macam-macam. Nah inilah namanya ujian saringan di akhir zaman. Memang mereka bisa berbahasa yang indah, cerita yang indah, karena mereka punya waktu banyak untuk mengambil sesuatu ayat yang mungkin mereka tidak kuasai, tapi mereka bisa diartikan di duniawi sehingga kita senang karena itu duniawi. Sehingga jiwa kita senang dan roh kita saudara tidak mendapatkan firman Allah. Padahal firman itu diberikan supaya roh kita hidup. Oleh karena itu saya memberikan sedikit saudara pengalaman saya sedikit aja. Yaitu suatu saat di dalam penglihatan malam saya melihat ada seorang malaikat yang gede tinggi dan belum pernah saya lihat itu. Dan saya tidak pernah tahu ayatnya itu di mana. Tapi 1 tahun belakangan saya tahu itu ada ayatnya ternyata. Malaikat itu tinggi besar saudara. Bayangkan laut yang dalamnya 6 kilo. Dalamnya 6 kilo yang terdalam. Di daerah Maluku antara Australia dan Maluku di situ. Itu hanya cuman gak sampai mata kakinya. Gak sampai mata kakinya. Saya lihat itu dulu saya gak cerita itu secara non-stop, tapi saya lihat pesannya saja. Tapi kali ini saya mau memberitahu tentang hal ini, malaikat ini. Karena saya telah melihat ayat itu dan ada juga. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan 6. Itulah malaikat yang saya lihat, walaupun belum akhir zaman, tapi malaikat itu telah menampakkan diri.
Wahyu 10 ayat 1 dengan 6. Yaitu saudara, dia tinggi sekali dan dia menghadap ke arah miring. Jadi ini Australia, ini lautan, ini Maluku di sini, dia agak miring segini ngadepnya. Ke arah Maluku itu. Kita lihat dulu ayatnya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari. Dan kakinya bagaikan tiang api. Terus ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut. Di atas laut. Berarti bukan mengambang di atas laut, saudara. Dan kaki kirinya di atas bumi. Bagaimana, saudara? Itu lautan dalamnya 6 kilo. Dia bisa satu kaki di daratan, satu kaki di atas di laut ini. Berarti mungkin sejengkal beginilah, saudara. Dan agak sedikit terbuka kakinya. Terus kita lihat. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi tidak ada yang tahu isi apa itu. 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi. Mengangkat tangannya kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup. Berarti dia bukan Yesus, saudara. Dia malaikat. Sampai selama-lamanya. Yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Dan bumi dan segala isinya. Dan laut dan segala isinya. Dia bersumpah demi dia yang hidup yang menciptakan. Kalau Yesus kan firman yang menjadikan. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ini kapan-kapan saya ceritakan semuanya. Tapi saya hanya coba menceritakan penglihatan saya. Yaitu ketika saya melihat itu, 1 tahun lalu baru saya dapat ayatnya ini. Selama ini ayat saya baca tapi saya tidak memperhatikan seberapa besar malaikat itu. Dan ternyata saudara, dia agak miring begini, ini Australia, ini Maluku di di lautan Banda, NTT di belakangnya. Jadi ketika saya lihat seperti itu, kemudian dia agak menoleh ke saya sedikit karena lihat di daerah Maluku. Dan dia menunjuk ke sana dan dia berkata kepada saya, menyebut nama saya, Fengki, lihat itu. Dia tunjukkan seluruh kepulauan dulu, saudara, Pulau Maluku itu belum terpecah jadi 2. Kan ada Maluku Utara, Maluku Selatan. Sekarang, dulu dia tunjuk situ. Dia tunjukkan, saudara, di situ ada seorang yang duduk tapi kecil, saudara. Pulau itu jadi kecil sekali gitu. Tapi dia tunjukkan ada orang yang duduk di situ, kecil, saudara. Tapi saya di zoom lihat. Duduk, jas hitam, agak gemuk. Ya, duduk di pulau itu. Dan dia berkata, iblis ibaratnya telah merusak dan menguasai seluruh daerah sana semuanya. Yang daerah Kristen, sehingga banyak orang kawin campur pindah, antara Kristen Katolik perang, Pantekosta dengan Protestan berkelahi, saudara. Dan banyak orang minum-minum, banyak orang punya berhala-berhala. Dan Tuhan katakan, saya suruh mengusir itu. Konsep saya itu dari dulu Tuhan ajarkan. Mengusir setan itu bukan hanya cuma berdoa dan memuji Tuhan. Itu untuk memuji Tuhan. Tapi pasti setan juga gak masuk. Berdoa juga bisa saja. Tapi hawa nafsu bisa masuk di dalam doa.
Tapi artinya di sana saya harus bergerak di situ. Membagikan firman. Karena firman itulah yang membangkitkan roh. Ketika membangkitkan roh, rohnya hidup. Dia tidak membutuhkan kekuatan dunia. Dia tidak membutuhkan yang namanya mantra. Dia tidak membutuhkan lagi orang yang berpangkat. Tidak perlu mengejar orang-orang yang hebat. Tapi dia tetap puas dengan bersama dengan Tuhan. Nah, itulah yang membuat saya bergerak ke sana. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Bahkan ketika pecah perang. Saya ke sana, saudara-saudara. Itu bukan karena saya mau. Tapi karena saya mendapatkan visi itu. Sampai perang itu damai, kami tetap ke sana. Dan setelah saya tidak ke sana. Tokoh-tokoh masyarakat, para pendeta, semua kumpul semuanya. Saudara, ada yang orang yang namanya jago perang, punya ilmu besar, banyak sekali takutin. Itu mendengarkan firman Tuhan dan saya katakan lepas semuanya itu. Semua dilepaskan. Kalau tidak akan hancur. Semua orang pada melepaskan berhalanya semuanya. Itu kondisi waktu itu dijaga tentara luar biasa karena itu lagi perang. Saya tidak sebut namanya itu. Kalau saudara tanya di orang-orang sana, siapa yang jago perang dulu? Orang punya ilmu kebal semuanya. Terus siapa yang jagoan? Saudara akan tahu dan saudara bisa tanya di sana. Orangnya kemudian pernah jadi bupati. Setelah menang perang, tapi saudara, saya tidak pernah ketemu dia lagi. Karena bagi saya, Tuhan itu tertinggi. Saya tidak ingin, sudah saya layani, kenal saya bupati, Pak, saya Pak. Saya nggak mau. Saya ingin semuanya itu murni dari Tuhan. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi tugas saya itu begitu banyak sekali. Jadi jangan kaget kalau di gereja ini, saya lebih banyak mengajar kepada saudara untuk memerangi diri sendiri. Supaya jangan mengandalkan hal-hal dunia atau orang lain. Saya ajak saudara untuk naik ke gunung Tuhan, hanya satu-satunya di dunia ini. Yang bisa menolong, menyelamatkan kita, walaupun tidak kelihatan. Namanya Tuhan Yesus. Dan dia utus Roh Kudus, dan ini jangan main-main. Karena banyak orang, iya Pak, 100% iya Pak. Wah pokoknya 100% lah. Tapi sebenarnya 100% itu dari 10%. Karena untuk kalau orang betul-betul percaya, dia hidupnya tidak seperti yang sekarang kita lihat, saudara. Uraan, tidak punya karakter. Di gereja ngomongnya sembarangan, sensasi. Gitu loh. Pokoknya macam-macam, duniawi, ngomong uang, saudara. Nanti kapan-kapan saya cerita itu. Ini karena itu saya tidak fokusnya ke situ. Saya fokusnya hari ini keteguhan iman dan karakter. Jadi untuk naik ke gunung Tuhan itu perlu keteguhan iman dan karakter. Gak mungkin saudara mau bergaul dengan Tuhan kalau karakter kita tidak setia dan taat. Betul ya? Harus taat seperti Abraham, disuruh naik karena dia taat. Dan dia setia. Gak mungkin Tuhan bergaul dengan orang yang tidak taat dan setia. Taat itu berarti melakukan segala perintah Tuhan yang kadang-kadang melawan daging kita. Bahkan jiwa kita tidak tenang. Tapi roh kita yang mau. Tapi kita gak nolak biasanya. Siapa di dunia ini yang mau rugi? Mau hidup susah? Saudara, saya 1 minggu ini di sini tidur itu hanya 4-5 jam. Saudara, makan cuma 2 kali, itu pun saya jaga. Kondisi merosot, tapi saya tetap semangat. Gitu. Kenapa? Saya tahu ini momentum. Ada waktunya besok saya bisa tidur, bisa makan, bisa santai. Tapi waktunya kerja, saya kerja. Tapi saya tidak sampai nggak makan begitu, nggak boleh. Walaupun mungkin puasa cuma setengah hari lah. Dari jam 10 sampai jam 12. Jadi nggak mengganggu aktivitas. Karena saya tahu yang diganggu adalah hati kita. Dan saudara, kalau hatimu sudah goncang, rohmu sudah mati, imanmu cuma percaya 100% dari 10% yang ada. Percaya. Ke gereja, doa itu tangan penuh buatan senang. Senang sekali. Tapi sebenarnya dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan penubuhan. Saudara, dia gampang goncang kena masalah. Gampang khawatir. Kenapa? 100% dari 10%. Percaya Tuhan. Bagaimana saudara bukan bicara 100% dari 10%. Minimal naikkanlah di atas standar 60% lah. Kalau bisa 100%. 100% dari 60% itu bagus. Karena di atas standar sudahan.
Kita tidak, itu masing-masing perlombaan iman. Kita tidak bisa memaksakan orang. Para pendeta juga berlomba iman. Apakah mau sensasi, mau bikin ini, bikin supaya terkenal. Terkenal di dunia kata Tuhan, gitu loh. Apa yang dipuji manusia, dibenci Allah. Tuh, tapi Pak Fengki gimana? Saya normal-normal aja. Ada momentumnya saya masuk, enggak pun biasa, saudara. Nah itu kita, ya memang tetap ada pergumulan perang di sini. Makanya keteguhan iman dan karakter. Kita lihat poin pertama, peperangan rohani tidak bisa dihindari. Peperangan rohani tidak bisa dihindari. Jadi saya tidak mengajak saudara peperangan rohani itu puasa, mengelilingi gereja ini, mengelilingi kota ini. Tidak bisa. Saya ingin peperangan rohani bagaimana saudara itu tekun bersama Tuhan. Contohnya yang peperangan rohani yang telah ada dan yang menjadi contoh yang bagus. Perjanjian lama kita ambil. Daniel berdoa, puasa 21 hari. Dia tidak sebutkan 3 hari. Tapi dia 21 hari. Kenapa kok 21 hari? Dia tidak punya target. Pokoknya dia ingin ketemu Tuhan, puasa. Ketika sampai 21 hari, baru malaikat Gabriel datang kepada dia. Dan dia berkata, sejak hari pertama engkau berdoa dan berpuasa, Tuhan sudah menyuruh aku memberikan sesuatu hal fisik kepadamu. Tetapi di tengah udara situ, penguasa, yang namanya penguasa dunia teritorial, yaitu mungkin kita lihat banyaklah. Mungkin Persia, mungkin Media, yang menguasai daerah situ dulu kan, negara itu kan besar sekali dulu. Ya, saudara. Itu mencegah berhadapan dengan saya. Sehingga saya berhadapan 21 hari dengan dia. Jadi mau turun gak bisa ditahan. Tapi akhirnya saya minta Mikael turun untuk menghadapin si ini. Mikael turun berhadapan. Sekarang aku turun kepadamu. Dan aku memberikan sesuatu kepadamu. Yang 21 hari tertunda. Saudara. Peperangan rohani apakah kita bisa ngelawan setan yang di udara? Oh bisa Pak, semprot Pak. Pakai parfum Pak, pakai apa. Mulai sekarang tinggalkan dunia-dunia yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Loh Pak, kita punya nama Yesus dan kita punya iman kepada dia. Amin. Jangan main-main. Itu kalau saudara merendahkan nama Yesus, biar saudara pakai semua berhala mau minyak didoakan, gak masalah. Tapi nama Yesus itu lebih dari segalanya. Itu dikuduskan dari mana? Dari nama Yesus ini. Jadi kenapa saudara gak cari nama Yesusnya? Tinggikan nama Yesus itu. Amin. Bukan dengan perkataan. Tapi makanya saya bikin lagu, lebih banyak bicara kudus, kasih, ke gunung Tuhan dan sebagainya. Supaya orang itu ada masalah. Tapi dia ingat, Tuhan itu di atas-atas segalanya. Ini penting saudara. Jadi jangan sampai tidak. Akhirnya apa yang saya katakan peperangan rohani? Lihat ya. Dia mesti puasa tidak tentukan 21 hari. Kalau hari kedua datang Gabriel, pasti dia berhenti hari kedua. Jadi peperangan rohani itu adalah tekun, setia, taat, rendah hati mencari Tuhan sampai berjumpa. Yaitu melawan diri kita yang malas, kok lama gak dijawab. Oh, saudara, perangnya di sini. Banyak orang sekarang perangnya ngelawan setan. Setan mau seumur hidup mau dilawan di mana? Dia gak bisa mati kok. Sama Yesus saja dia cuma minta dipindahkan tempat. Saudara mau seperti Tuhan Yesus? Hebat, setan datang nih. Namanya mama kita pendeta D mama. Oh saya kan punya kuasa bagus. Setan datang. Berapa kamu? 10.000 orang. Neraka? Nggak bisa. Belum waktunya. Pindahkan aku. Pindah kemana? Ya ke rumahmu. Merepot udah. Betul kan? Pindah kemana? Ya ke tetanggamu. Pindah kemana? Ke gereja itu. Nggak bisa. Yang dilawan ada dirimu sendiri ini. Kalau dirimu nggak taat, nggak teguh imanmu. Gitu loh. Sampai kapan gereja itu akan maju? Gitu. Dengar firman, diberkati, ngusir setan, kuasa. Nggak usah ngomong, itu terjadi.
itu hanya cuma manifestasi saja. Yang hebat itu bagaimana engkau bisa mengalahkan dagingmu itu loh. Amin. Ini loh. Sehingga kita tidak perlu lihat-lihat mujizat. Itu ada. Itu yang penting sekarang, keteguhan iman itu perlu. Makanya peperangan rohani. Mau contoh lagi, contoh. Esther disuruh pergi. Puasalah 3 hari. Saudara ya. Nggak ada loh, kita berdoa. Supaya raja itu, Xerxes itu dibutakan. Itu kan guru gereja kan hebat-hebat toh. Dibutakan. Dosa lagi butain orang. Enggak, dia puasa. Supaya Tuhan berkenan kepadaku. Amin. Peperangan rohani seperti itu. Jadi marilah kita mengubah karakter kita jadi lebih baik. Pandangan rohani kita lebih baik. Nah, saudara, kita lihat dulu Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus. Ini pertama-tama Yesus setelah dalam pencobaan. Setelah dalam pencobaan, dia mulai selesai. Nah ini, yaitu Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Mereka pengusaha jala. Terus, Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku. Saudara mesti dipilih. Mau kumpul dengan orang-orang dunia yang senang, atau mau kumpul dengan Tuhan. Mau ngurusi kerjaanmu lebih banyak, gak salah. Tapi mau gak, saudara, pekerjaanmu tetap jalan, tapi hatimu tetap di Tuhan. Gak gampang. Apa yang terjadi? Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan. Untuk percaya itu mudah. Karena percaya itu pemberian Allah. Gak ada orang percaya dengan kekuatannya. Percaya itu karena Tuhan bermurah hati. Sehingga diberikan iman sehingga percaya. Jadi percaya itu mudah karena itu pemberian. Tapi untuk percaya atau dalam arti follow up dari percaya itu atau mengikut jalan Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena itu pilihan Tuhan dan engkau punya pilihan juga. Engkau milih untuk naik atau tidak mau. Ketika engkau mau belum tentu Tuhan mau. Jadi engkau harus mau bayar harga. Mengikut Tuhan. Dan Tuhan mau ngangkat engkau. Itulah perjalanannya. Jangan main-main dalam hidup ini. Makanya bilang, oh enggak lah gampang aku. Ada waktunya Tuhan bermurah hati. Ada waktunya Tuhan berkenan. Jangan main-main. Kalau sudah Tuhan tidak berkenan, saudara sampai keluar air mata pun tidak ada. Kemurahan itu selalu ada dalam hidup kita. Momentum Kairos itu selalu ada. Tapi kalau dilepas, tunggu lagi. Engkau harus ibadah lagi, setia lagi. Ini momentum gereja kita sudah masuk. Kairos sedang masuk. Saudara mau tidak mau, bukan cuma duduk diam. Naik ke gunung Tuhan, itu bayar harga. Itu pilihan. Tentunya harus berani. Untuk menyingsingkan, saudara, kaki lenganmu. Untuk bekerja dengan Tuhan. Gak mungkin kamu kerja 24 jam. Gak mungkin 7 kali 24 jam. Pasti kamu ketemu orang juga. Nah itu adakah waktu untuk bergaul dan mencari jiwa. Kita cuma mencari klien. Ngomongnya sampai jadi. Tapi kita tidak pernah, saudara, mencari jiwa sampai dia mau datang di gereja. Itu harus dipikirkan. Jadi saudara kita lihat dulu Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang lama mesti dibuang. Yang tidak taat mikir-mikir untung rugi. Maju mundur, meminta dilayani. Dihargai, tersinggung, gak mau. Dan roh yang baru dalam batinmu. Kalau tidak, kenapa hati yang baru? Karena Tuhan ingin tinggal di situ. Kenapa roh baru?
Bukan Roh Kudus itu. Karena firman itu masuk di dalam rohmu. Bukan di pikiranmu yang dihafal. Banyak orang menghafal ayat. Tapi tidak ada roh. Masuk di jiwa, ngelawan jiwa ini. Ngawur aja. Disuruh cari Tuhan. Nah, kita makan apa? Selalu jawabannya sama. Tapi nanti kalau saudara ngomong sama anakmu, cari kerajaan surga lebih dulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Setia sama Tuhan. Kamu kerja kalau Tuhan gak memberkati gak bisa. Itu saudara ngomong sama orang. Ngomong sama diri sendiri gak mungkin. Nah ini harus dimungkinkan. Jangan mendengar firman Allah. Pendeta yang ngomong, firman itu sudah ada dalam hatimu. Itu harus kau dengarkan sendiri. Itu rohmu yang bangkit ngomong jiwamu. Saudara, ini hanya pendeta cuma memberikan pandangan firman saja. Enggak gitu kita jadi Kristen iri hati, malas, sembarangan, enggak cari firman. Khotbahnya cuma 4 diputar-putar sampai 3 bulan, ya itu. Diundang di mana-mana. Oh, khotbahnya bagus ya, karena terus dipakai 10 kali. Jadi bagus, ngomongnya enak, gayanya pas, dia tahu mau ngomong apa. Karena dia malas gali firman. Padahal hebat khotbahnya. Karena 4 kali itu aja dia putar. Ini saya tidak katakan saudara loh. Saya katakan saya saja. Supaya saya hati-hati. Gitu. Belajar rajin untuk cari firman Allah. Itu penting. Makanya terus kita lihat ayatnya. Roh yang baru supaya taat. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu. Hati yang keras. Siapa yang masih keras itu sudah dijauhkan. Tapi kalau ada, itu berarti belum hati yang baru. Tuhan gak mungkin masuk. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat. Kalau gak pernah taat firman, jangan ngomong. 27. Rohku akan kuberikan diam. Nah ini baru roh Allah masuk. Ketika kita punya hati, baru masuk. Hati lama dibuang, yang egois. Roh baru pada kita. Sehingga kita haus firman Allah. Jiwa kita mau minta senang, mau minta jalan-jalan, mau minta hobi. Dikalahkan sama firman ini terus. Kemudian kita taat. Taat, Roh Kudus turun dalam hatimu. Dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Semua firman dilahap sama dia. Sehingga dia mikir apa yang harus aku kerjakan sesuai firman. Dan berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Gak main, luar biasa gak? Naik ke gunung Tuhan itu apa? Saudara, orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada kepalsuan. Gak gampang, memang kita bergumul. Apakah Pak Fengki 100%? Jangan ngomong 100%. Kalau bisa 60%, 100% dari 60% itu sudah bagus. Saya harus masuk standarnya lebih. Kalau mau 100 itu, ya kita berjuang lah. Mungkin saudara bisa, saya tidak bisa. Pokoknya saya harus di atas standar dulu. Ada standar SOP, standar operasi prosedur, itu perusahaan yang bagus. Gereja punya SOP. Standarnya ada, itu ada perusahaan. Kita punya standar rohani, itu dulu diajarkan di berapa tahun? 12 tahun lalu mungkin. Nah, saudara, jadi harus ada perubahan hidup. Perempuan Samaria ini perempuan yang tidak karuan. Mencari air. Berjumpa dengan Tuhan cuma dialog aja. Akhirnya air itu ditaruh. Yesus juga gak minum. Tidak disebutkan dia minum padahal dia minta air. Maka perempuan ini pulang. Yesus duduk nunggu. Dikasih makan sama murid-muridnya. Karena murid-muridnya kan pergi waktu itu. Cari makanan minuman. Terus bawa. Guru ada makanan. Dia diem. Mungkin dia sudah makan ini. Baru Tuhan ngomong, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Walaupun perutku kosong sekalipun. Kalau momentum kairos, kita kerjakan. Amin. Karena tidak selalu momentum itu ada. Kamu lihat itu. Ladang. Sudah menguning. Penuainya nggak ada. Jangan cabut-cabut dari gereja lain. Mintalah kepada Bapa.
Tapi kalau gereja lain-lain, saudara. Tidak semua yang gereja yang sudah tutup dulu. Gereja bagus ini pendetanya. Berapa? Kasih dia 40 juta supaya pindah. WL bagus, kasih 25 juta supaya pindah. Minta kepada Bapak, katakan amin dulu. Ini tidak gampang, saudara. Makanya kita pemuritan terus. Kalau kita nggak minta Bapak, gereja ini sama perusahaan cuma tarik-menarik, kita pusing, ditarik sana, tarik sini. Saya bilang, Pak gimana? Sudah biarin aja. Yang mau ditarik-tarik, kita terus minta pada Bapak. Jangan ambil dari dunia, kita belum tahu. Sakius berubah ketika ketemu Tuhan. Dia cuma naik di pohon, tapi itu gunung kudus. Dia berusaha untuk melihat Tuhan dengan cara bagaimana? Dia pendek, dia naik ke atas, dia mau lihat. Orang naik ke gunung kudus bukan ke gunung. Mau ikut ke gunung sama saya. Ke Tretes. Di hutan. Ngopi. Bukan doa. Wah, terus doa Pak, gak ada gunanya. Cari Tuhan di sini. Saudara ada duduk. Duduk depan, cari. Nyatet. Amin. Itu gak main-main. Jangan di belakang. Sambil kerja, sambil lihat WA. Di sini gak ada tadi. Harus firman diutamakan, jangan main-main. Saudara, supaya kita ini betul-betul menghormati Tuhan. Sakius ngomong apa? Sakius kamu turun. Semua orang yang nonton Tuhan desa-desaan, saudara banyak gak dipanggil. Karena ada yang lebih hebat. Sampai naik ke atas. Saudara pasti juga cari Tuhan, gak mungkin gak hari ini. Ada yang karena sakit, butuh duit, butuh macam-macam. Tapi ada enggak yang haus? Melebihi dari yang lain. Turunlah. Mari aku pergi ke rumahmu. Perubahan hidup. Kalau ada yang aku peras, aku kembalikan. Kalau aku pernah nipu, aku kembalikan. Gak main-main, saudara. Dan dia bagi. Dia undang pemungut cukai semua temannya. Keluar duit. Ajak firman Allah. Kalau kita lain. Dagang Pak. Semua dagang ingin untung. Gak ada orang. Aku mau dagang supaya rugi Pak. Cari saya. Saudara. Kalau mau dagang rugi cari saya. Gitu loh. Maksudnya cari saya supaya saya yang untung. Kamu yang rugi. Gitu loh. Biar saya gak ngerti dagang. Pak saya mau dagang Pak. Dagang apa? Mau beli pesawat. Berapa? 50 juta. Terus mau rugi 20 juta. Cari saya. Walaupun saya bukan penjual pesawat, tak cari orang. Ini berapa pesawatmu 50? Dia mau bayar kamu 50, kamu kesalahan 30. Lumayan. Gak ada, cari untung. Di gereja pun cari untung. Tapi apa yang terjadi saudara? Kok cari untung gak ada orang dagang cari rugi. Tapi kalau rugi, rela. Tapi kalau untuk Tuhan, ngundang orang-orang datang ke gereja makan bersama Tuhan 500.000. Eman sayang deh, gak usah. Betul gak saudara? Saya gak bicara minta uang. Saya katakan, kita ini kerap kali berani rugi. Tapi untuk Tuhan kita main-main. Sakius keluarkan semua untuk Tuhan. Ayo makan bersama-sama. Yesus yang khotbah. Makanya kita lihat dulu. Keluaran 17 ayat 8-10. Nanti saya sambung ke ibadah 3 dan 4. Sekarang ada ibadah 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semua umum. Semua umum. Hanya yang ibadah ketiga kita minta yang punya talenta-talenta anak-anak muda. Bisa bantu main musik, bisa bantu apa yang bisa. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Tiba-tiba didatangi musuh. Terus Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu. Dia naik. Dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Bukan untuk nonton. Dengan tongkat Allah berarti dia naik ke gunung Tuhan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa, ketaatan. Dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Terus sampai 10 aja. Saudara, musuh, masalah, persoalan, tantangan itu
tidak pernah kita prediksi. Kerugian tidak pernah kita prediksi. Dulu saya waktu khotbah, ini banyak satu aja saya cerita. Waktu trading, robot trading. Saya sudah ngomong dikasih tahu, stop di Komsel. Tidak ada yang nawarkan robot trading. Komsel cari tuan, tidak ada ngomong bisnis. Saya sampai di khotbah loh. Tidak boleh ada robot trading. Saudara. Kalau mau main-main sendiri, jangan ajak orang. Karena itu tidak benar. 3-4 orang lawan saya yang punya duit. Wah, bisnis kasih orang nggak boleh, kerja apa ini? Apa-apa. Saya tidak tahu akhirnya. Tapi terakhir saya punya teman juga ngomong. Terus saya dengar juga ada beberapa teman di gereja. Ruginya bukan 100 juta. 1 M itu KKR Korea 2 kali. Gila nggak? Kalau digabung semua 10 M. Buka gereja 2 gede-gede. Tapi orang hilang, Pak. Ya sudah, saya susah. Tuhan tolong kembalikan. Susah, Pak. Tapi kalau coba, Korea datang kok, 5 juta. Seumur-umur hidup. Gara-gara Pak Fengki, aku hilang 500. Hati-hati. Saya juga pengusaha dulu, Bapak Ibu. Enggak bisa bohongin. Saya sama. Makanya saya tulis masalah berkat. Jangan main-main, saya juga pengusaha. Saya banyak dalam bidang waktu muda, saya lakukan begitu banyak hal. Saya bisa tahu banyak hal, karena saya bukan pintar. Tuhan latih saya mulai kecil, mulai besar. Sampai menjadi orang jalanan, pemimpin, olahraga, semua saya jalanin. Gitu. Saya tahu banyak hal, sehingga saya jatuh bangun. Kita lihat hal kedua, yang terakhir, yang mungkin ketiga. Gak cukup poinnya. Melatih dan memberkati. Melatih dan memberkati. Saya masih ingat. Di tengah-tengah COVID. Saya gak bisa pulang. Duit gak ada. Teman-teman pada gak ada duit semua. Gereja saya tutup. Didenda. 500 juta uang yang gak boleh balik. Padahal ini masalah. Gereja saya tutup. 150 juta Bapak uangnya hilang. Yang sana tutup. Hilang lagi 70 juta. Nggak ada ibadah. Saya bikin online, beli alat. Gimana Tuhan? Kas ada berapa? Bagikan semua orang yang susah. WL, musik, singer. Yang susah yang kamu tahu. Di data semua. Jadi saya cuman datanya masuk. Jadi kalau saudara nggak saya kirim, saya nggak tahu. Karena yang data itu yang salah, bukan saya. Jadi yang data itu karena saudara nggak terdata, saudara juga salah. Saudara saya data, biar pengusaha cepat kita yang sering ngasih persembahan, saya kasih duit. Saya habis itu 5-6 M. Saya jujur ngomong, itu buat gereja bisa. Saya nggak ada duit, saudara. Tapi Tuhan kasih visi saya. Ini hancur, ini hancur, ini hancur. Kamu beli ini. Ya, nggak ada duit, sedikit. Saya nggak bisa pulang Singapura. Itu Pak Arif yang tahu. Mungkin Pak Daud tahu, Pak Samuel tahu. Tapi jangan diberitahu. Masalah baru itu nanti. Kan dianggap dukun saya. Beli ini. Saudara, wah, jual, beli lagi. Nolong banyak. Terus Bapak untung. Beli tiket aja pakai kartu kredit saya. Beli tiket pulang. Gak ada duit. Tapi Tuhan tetap. Saya ingat kata-kata Tuhan kepada Musa. Musa, aku suruh kamu ke Firaun. Gawat juga musuhnya banyak. Mau apa? Apa yang ada di tanganmu? Yang ada di tangan. Kalau kita apa yang ada di imanmu? Betul gak saudara? Tongkat, lemparkan. Dilemparkan jadi ular, dia takut. Gak usah takut, pegang ekornya. Walaupun itu mujizat, jangan pegang kepala. Mujizat itu hebat. Tetapi kalau saudara salah megang, dia akan menggigit kamu. Akhirnya engkau mengandalkan mujizat bukan nama Yesus. Maka pegang ekornya. Ini saya ngomong tahu saudara. Pegang ekornya. Jadi tongkat lagi. Tongkat jadi ular, sana musuhnya banyak. Masukkan tanganmu. Tanganmu kosong. Masukkan saku. Keluarkan. Jadi kusta. Wah, lu kusta Tuhan, lu kusta. Masukkan lagi tanganmu. Keluarkan. Pulih.
pergi. Saudara, itu yang saya terima. Yang ada cuma iman, percaya Tuhan. Tangan ini sudah habis. Mungkin saat itu seperti Gusta. Saya masuk keluar, saya bikin seluruh base sampai di Sydney. Bikin yang komsel yang ikut semuanya. Data yang susah, gak punya duit, gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar mobil. Kalau gak bisa bayar rumah, Pak, aku gak punya rumah, mau beli rumah. Kalau sewa boleh, saudara. Ini benar, saudara. Waktu susah itu waktunya cari Tuhan, bukan cari manusia. Hari ini melatihlah dirimu untuk cari Tuhan. Karena kesusahan itu akan selalu datang kapan-kapan kita tidak tahu. Kita lihat tuh ayatnya yang terakhir. Omong-omong terakhir, rohnya hidup, jiwanya segar juga. Keluaran 17 ayat berapa itu? Ya, sampai dengan 14. Yang ketiga saya nggak bisa terusin. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Kalau firman Allah disampaikan, bukalah hatimu, maka kamu akan kuat. Amin. Kalau firman Allah selesai, kerjalah yang lain. Tuhan akan menyertai kamu. Kalau firman Allah engkau kerja yang lain, baca-baca, kelihatannya bisnis akan rugi. Lebih baik firman Allah diutamakan. Maka penata tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Manusia tetap ada kelemahan. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, kita tetap perlu teamwork. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13-14. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kalah semuanya. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Tidak ada trauma lagi. Saudara yang pernah susah, pernah dibully orang, pernah sakit hati, dimusuhi apapun juga. Trauma harus dibuang. Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Kemenangan bukan sekarang. Mulai trauma dibuang. Ketakutan dibuang. Egois dibuang. Muncul yang baru. Disitulah kita akan keluar sebagai pemenang. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin melatih kita. Dan Tuhan ingin memberkati kita. Makanya Musa disuruh latihan perang. Yosua suruh latihan perang. Musa memberkati. Saudara, makanya kerap kali kalau doa berkat saya ngomong, gak usah angkat tangan. Berperanglah. Perang apa, Pak? Hatimu. Kenapa? Itu perang. Begitu kamu diberkati, kamu sibuk, sombong, gigir sibuk. Gak mungkin, Pak. Saya melayani ribuan orang sebelum buka gereja. Dari pengusaha-pengusaha dari Surabaya, Jakarta, manapun juga. Sampai menjadi konglomerat di luar negeri. Saudara, tetap sama hasilnya. Begitu jadi sombongnya luar biasa. Sibuknya luar biasa. Kikirnya luar biasa. Kalau kesaksian, aku baru bangun rumah. Ini luar negeri. Belum dalam negeri, kapan-kapan saya cerita. Saya bangun rumah, apartemen. Pak, untung. Berapa? Sekian puluh juta dolar. Bukan untuk saya tidak ada gereja. Terus, ini Pak, ada 2.000 dolar Pak. Kasihkan gereja lain. Gak usah cerita berkatmu jutaan dolar. Kalau kamu cuma nyumbang 2.000 dolar. Gitu. Betul gak saudara? Mintanya besar. Akhirnya menjadi dirinya, menjadi Nebukadnezar. Saya tidak nyuruh saudara memberi banyak, enggak. Jaga hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika diberkati, ketemu sama saya, halo, Kak Iso Pak ngurusin. Halo, rapat Pak. Kita mau meeting acara gereja loh. Ini bisa belum buka gereja, masih seminar. Kak Isa Pak, nanti tak kasih kolektor. Simpanan kolektemu. Saya
Sudah ribuan Bapak Ibu. Termasuk di Singapura saya sudah nggak ada yang bisa dibohong. Jujur saya ngomong. Hatimu pasti baik hari ini. Pasti ngomong aku lagi diberkati gede tak layani. Itu kamu jiwa. Begitu diberkati belum tentu. Kalau nggak latihan sekarang. Firman Tuhan berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Walaupun susah, belajar memberi orang tuamu, saudara-saudaramu. Bukan royal, bukan ngawur. Saudara, janda pun bisa memberi sedikit. Saya enggak mata duitan loh saudara. Saya ngomong begini bukan saudara terus ngisi saya dari dulu juga ngisi gak apa-apa. Karena itu orang-orang tertentu yang memang diizinkan Tuhan untuk ngisi. Kita nggak boleh memberi itu karena emosi. Memberi itu karena mengasihi Tuhan. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saudara. Kenapa Pak Fenggi? Tangan saya kosong. Kalau saya keluarkan. Saudara, pasti ada sesuatu. Artinya ketika saya sulit. Allah akan mencukupkan saya semuanya. Mari kita pakai beri, kita mau berdoa. Naik ke gunung Allah, lihat Allah yang mengasihi engkau. Belajar hidup suci, kudus di hadapan Tuhanmu. Panggilan Allah harus kita responi. Kuasanya membuat kita menang di tengah kesulitan. Kasihnya tidak bisa dipungkiri. Namanya di atas segalanya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Dan kami akan berbahagia yang terbesar karena kami menyambut tubuh dan darah-Mu. Yang itu adalah persekutuan dengan Engkau Tuhan. Yang menandakan Tuhan bahwa kami adalah umat-umat-Mu. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau sucikan. Engkau bersihkan daripada dosa Tuhan. Dan kami akan menerima ini semua Tuhan. Dengan ucapan syukur kami yang paling dalam. Dan kami mau menghargai Tuhan. Kebenaran yang telah Kau berikan. Kekudusan yang telah Kau berikan. Dengan melakukan firman-Mu. Saya undang jemaat Tuhan. Untuk mengangkat roti ke atas tangan. Bagi jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur. Boleh mengangkat tangannya. Supaya bisa dilayani oleh usher. Baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ke atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas perjamuan ini. Atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar kami simpan semuanya ini di dalam hati kami. Kami pegang Tuhan. Untuk menjadi bekal kami Tuhan. Sepanjang hidup kami mau mengiring Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan.
bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja in the blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari dekapkan tangan kita di dada. Karena sumber berkat itu sudah ada di dalam hati kita. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali menjemput jemaat yang menjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara-saudara. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas.